Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sahabat Nabi SAW yang bernama Adi bin Hatim. Ia adalah seorang raja dari kalangan bangsa Arab. Ia menolak Islam dengan cukup lama dan pada akhirnya ia memeluk agama Islam dan patuh kepada Rasulullah SAW. Inilah kisah sang raja dari bangsa Arab yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Simak kisahnya. Pada tahun 9 Hijriah, seorang raja dari bangsa Arab masuk Islam setelah menolaknya sekian lama. Setelah sekian lama berpaling dan menghalangi orang lain, akhirnya dia beriman. Dia juga menjadi taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Setelah sebelumnya begitu membangkang, dialah Adi bin Hatim At-Ta'i yang dijadikan perumpamaan sebagai kedermawan ayahnya. Adi mewarisi kerajaan Ta'i dari ayahnya. Dia mewajibkan seperempat ghanimah yang didapatkan kaumnya untuk diserahkan kepadanya, dan dia memegang kekuasaan tertinggi atas kaumnya. Tatkala Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan dan banyak orang Arab di daerah-daerah yang bersedia menerimanya, Adi melihat bahwa pada diri Rasulullah ada kepemimpinan yang dapat mengambil alih kepemimpinannya. Dia pun lalu menentang Rasulullah SAW dengan keras, padahal dia sendiri belum mengenalnya dan membenci beliau sebelum bertemu secara langsung. Permusuhannya dengan Islam berlangsung hampir selama 20 tahun, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya untuk menerima dakwah, kebenaran dan hidayah. Ada cerita tersendiri dari proses Adi bin Hatim memeluk Islam. Kami akan membiarkan dia menceritakannya, sebab dialah yang sepantasnya bercerita soal ini. Maka inilah penuturan Adi. Tak ada seorang pun dari bangsa Arab yang melebihiku dalam membenci Rasulullah SAW. Saat aku mendengar namanya, semula aku orang yang terpandang dan beragama Nasrani. Kepada kaumku, ku buat ketetapan bahwa aku berhak mendapatkan seperempat harta ghanimah, sehingga aku pun mengambil seperempat harta itu sebagaimana yang kerap dilakukan raja-raja Arab. Sewaktu aku mendengar soal Rasulullah SAW, aku menjadi sangat membencinya. Ketika dakwahnya semakin berkembang, kekuatan pasukannya semakin bertambah dan pasukannya sudah mampu menaklukkan timur dan barat Arab. Kukatakan kepada seorang budak yang bertugas mengembalakan untaku, siapkan untukku seekor unta yang gemuk dan mudah dikendarai. Ikatkanlah dia di dekatku. Kalau kau mendengar tentara atau pasukan Muhammad sudah memasuki negeri ini, beritahu aku kepadaku. Pada suatu pagi budakku datang menghadap sambil berkata, Tuan, kalau kau berniat berangkat begitu pasukan berkuda Muhammad memasuki wilayahmu, maka berangkatlah sekarang. Ada apa? Tanyaku. Aku melihat panji-panji di seluruh penjuru negeri. Aku bertanya apa maksudnya ini. Ada orang yang bilang itu pasukan Muhammad, sahutnya. Siapkan unta dan bawakan kepadaku, ucapku. Aku bangkit. Kuajak istri dan anak-anakku untuk pergi ke suatu tempat yang kusuka. Kemudian aku segera berangkat menuju negeri Syam untuk bergabung dengan orang-orang Nasrani dan tinggal bersama mereka. Lantaran tergesa-gesa, tidak sempat kuperhatikan semua keluargaku. Sewaktu aku melewati tempat yang berbahaya, aku memeriksa keluargaku. Ternyata ada saudara perempuanku yang tertinggal di Najd bersama beberapa orang yang lain di Ta'i. Aku tidak sempat lagi kembali untuk menjemput mereka. Aku meneruskan perjalanan bersama orang-orang yang menemaniku sampai kami tiba di Syam. Aku tinggal di sana bersama orang-orang Nasrani lainnya. Sedangkan saudariku boleh jadi sudah mengalami peristiwa yang kukhawatirkan dan kutakutkan. Sewaktu berada di Syam, kudengar berita bahwa prajurit-prajurit Muhammad telah menyerang negeri kami dan menawan saudariku bersama yang lain. Dan sekarang mereka digiring ke Yastrib. Dia diikat bersama tawanan-tawanan yang lain di sebuah pekarangan depan pintu masjid. Lalu Rasulullah SAW melintas di hadapannya dan dia pun berdiri dan berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal dan penggantinya menghilang. Kasihilah kami dan Allah akan mengasihimu. Siapa pengganti ayahmu? Tanya Rasulullah. Adi bin Hatim, jawabnya. Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya. Tanya Rasulullah dengan nada heran. Lalu Rasulullah SAW pergi dan meninggalkannya. Keesokan harinya Rasulullah SAW melintasi lagi di hadapan saudariku dan saudariku mengatakan kepadanya apa yang dikatakan pada hari kemarin. Dan Rasulullah pun menjawab dengan ucapan yang sama dengan apa yang diucapkan kepada hari sebelumnya. Pada keesokannya lagi Rasulullah melintas di hadapannya dan saudariku sudah putus asa dan kali ini tidak mengatakan apapun. Lalu ada seorang laki-laki dari belakang Rasulullah yang memberi isyarat kepada saudariku untuk berdiri dan berbicara kepada beliau. Saudariku pun berdiri dan berkata, Ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal dan penggantinya menghilang. Kasihilah kami dan Allah akan mengasihimu. Rasulullah langsung menjawab, sudah kulakukan. Dia berkata lagi, aku bermaksud menyusul keluargaku ke Syam. Rasulullah bersabda, tidak usah terburu-buru pergi sampai kau mendapatkan orang yang kau percaya untuk membawamu ke Syam. Kalau sudah kau temukan orang yang tepat, beritahu aku. Ketika Rasulullah SAW berlalu, saudariku menanyakan kepada orang lain perihal laki-laki yang telah memberi isyarat kepadanya untuk berbicara kepada Rasulullah. Lalu ada yang memberitahu dia bahwa laki-laki itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saudariku tinggal di sana sampai datang sebuah rombongan yang mana salah seorang anggotanya dapat dipercaya oleh saudariku.
Maka saudariku datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ada rombongan kaumku yang baru datang. Di antara mereka ada orang yang kupercaya dan mampu mengantarku ke Syam." Tak unta yang dapat ditungganginya, dan beliau juga menyerahkan beberapa uang ala kadarnya, dan akhirnya saudariku pergi bersama rombongan tadi. Adi meneruskan ceritanya. Setelah itu, kami selalu mencari berita tentang diri saudariku. Kami menunggu kedatangannya, dan kami hampir saja tidak mempercayai kisah dirinya dengan Muhammad yang memperlakukan saudariku dengan sangat baik tanpa pernah memandang sikapku kepadanya. Demi Allah, pada waktu itu aku sedang duduk bersama keluargaku. Sewaktu aku melihat ada seorang perempuan di atas seekor dub sedang menuju ke arah kami. Aku langsung berseru, "Putri Hatim, itu dia, itu dia." Sesampainya di hadapanku, dia langsung berkata, "Dasar pemutus hubungan keluarga, dasar solim. Kau bisa membawa anak dan istrimu dan kau tinggalkan orang tua dan saudara-saudaramu. Saudariku jangan bilang apapun kecuali yang baik-baik saja," tanggapku. Aku terus membujuknya sampai hatinya luluh. Dia lalu menceritakan kisahnya dan rupanya persis seperti yang pernah ku dengar. Aku bertanya kepadanya, "Dia perempuan yang cerdas. Apa pendapatmu tentang laki-laki itu? Maksudnya Muhammad SAW." Dia menjawab, "Demi Allah, pendapatku lebih baik kau cepat-cepat bergabung dengannya. Kalau dia nabi, maka orang yang lebih cepat mengikuti akan mendapatkan kemuliaan. Kalau dia raja, maka kau tidak akan menjadi hina bersama dengannya. Kau akan tetap menjadi dirimu." Adi melanjutkan penuturannya. Aku pun mempersiapkan bekalku lalu berkata menghadap Rasulullah SAW di Madinah tanpa membawa pengawal dan tanpa surat apapun. Aku pernah mendengar bahwa dia berkata, "Aku berharap Allah merakatkan tangan Adi dengan tanganku." Maka aku menghadap kepadanya. Pada waktu itu beliau sedang berada di masjid dan aku mengucapkan salam kepadanya. "Siapa orang ini?" tanya beliau. "Aku Adi bin Hatim," jawabku. Beliau menghampiriku dan menarik tanganku dan membawaku menuju rumahnya. Demi Allah, sewaktu beliau sedang menuju rumahnya, dan ada seorang perempuan tua lemah bersama anaknya yang masih kecil, sehingga Rasulullah pun berhenti sejenak. Perempuan tadi mengadukan hajatnya kepada Rasulullah. Beliau menanggapi perempuan dan anaknya itu sehingga beliau memberikan segala kebutuhan, dan aku berdiri menyaksikan hal itu. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, dia bukanlah raja." Kemudian beliau menggandeng tanganku lagi dan membawaku ke rumahnya. Beliau mengambil bantal dari kulit yang diisi dengan sabut. Beliau menyodorkannya kepadaku dan bersabda, "Duduklah di atasnya." Aku menjadi malu dan aku berkata, "Kau saja yang duduk di atasnya." Rasulullah berkata lagi, "Kau saja." Aku pun patuh dan duduk di atasnya. Dan Nabi SAW duduk di atas tanah lantaran tak ada alas lain di rumahnya. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, ini bukanlah kebiasaan seorang raja." Kemudian dia memandangiku sambil bertanya, "Ada apa, wahai Adi bin Hatim? Bukankah kau sudah memeluk agama antara Nasrani dan Sabi'ah?" "Ya," jawabku. "Bukan kau mewajibkan kepada kaummu untuk menyerahkan seperempat harta ghanimah kepadamu, padahal agamamu tidak memperbolehkan itu?" "Benar," sahutku. Aku tahu beliau adalah nabi yang diutus. Beliau mengetahui apa yang tidak diketahui. Kemudian beliau bersabda, "Mungkinkah wahai Adi, yang menghalangi dirimu untuk memeluk agama ini adalah hal yang kau lihat dari kebutuhan dan kefakiran kaum muslim? Demi Allah, sebentar lagi harta berlimpah ruah untuk mereka sehingga tak ada lagi orang yang akan membutuhkannya. Barangkali wahai Adi, kau tidak mau memeluk agama ini karena kau melihat jumlah orang-orang Islam yang sedikit dan jumlah musuh mereka yang banyak. Demi Allah, sebentar lagi kau akan mendengar seorang perempuan meninggalkan Al-Qadisiyah dengan mengendarai unta untuk berkunjung di rumah ini, dan dia tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Boleh jadi kau tidak mau memeluk agama ini lantaran kau melihat kaum muslimin tidak akan mendapatkan kekuasaan. Demi Allah, sebentar lagi kau akan mendengar bahwa istana putih di negara Babilonia akan mereka taklukkan dan harta simpanan Kisra bin Hurmuz akan menjadi milik mereka." "Harta Kisra bin Hurmuz?" tanyaku. "Benar, harta Kisra bin Hurmuz," jawab beliau. Pada saat itu pula aku mengucapkan kalimat syahadat dan aku masuk Islam. Adi bin Hatim dianugerahi umur yang panjang. Dia berkata, "Aku sudah membuktikan 2 janji Rasulullah dan tinggal 1 yang belum terbukti. Demi Allah, janji yang ketiga pasti akan terbukti pula. Aku sudah melihat seorang perempuan yang meninggalkan Al-Qadisiyah dengan mengendarai unta dan tidak takut kepada siapapun. Tiba di rumah ini, aku juga berada pada barisan berkuda pertama yang menyerang Babilonia dan kami merebut harta milik Kisra. Aku bersumpah demi Allah, janji yang ketiga pasti akan terbukti. Kehendak Allah berlaku untuk membuktikan sabda Nabi SAW, maka janji yang ketiga pun terbukti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana harta kaum muslimin melimpah ruah sehingga ada orang yang menawarkan untuk mengambil harta zakat kaum muslimin, namun tak ada seorang pun yang mengambilnya. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW." Dan Adi bin Hatim menyaksikan kebenaran sumpah beliau. Demikianlah video sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar dapat notifikasi video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.